Ya, apa sih Pentakosta? Kita udah pada tahu ya, Pentakosta itu kan hari ke-50. Dan berdasarkan firman Tuhan yang ada di Alkitab, Pentakosta itu terjadi cuma 2 kali ya. Tercatat di Alkitab cuma 2 kali Pentakosta itu terjadi. Yang pertama, Pentakosta Perjanjian Lama. Kita tahu Pentakosta Perjanjian Lama itu disebutnya hari raya 7 minggu. Itu nanti kita bahas. Terus yang kedua adalah Pentakosta kedua, yaitu Pentakosta di Perjanjian Baru. Dan yang sering kita dengar saat ini, Pentakosta ketiga, Pentakosta kedua di Azusa Street, Pentakosta ketiga saat ini, yaitu hanya berupa kegerakan. Kita sudah sering bahas bahwa yang disebut Pentakosta yang ketiga ini hanya sebuah kegerakan, ya, bukan Pentakosta yang ada di Alkitab ya, tapi kegerakannya gitu. Di mana banyak orang di saat itu mengalami pertobatan yang luar biasa, penuaian jiwa besar-besaran, disebut kegerakan Pentakosta. Nah, Pentakosta Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani itu Shavuot, hari raya 7 minggu. Ya. Nah, hari raya Shavuot di Israel pada waktu itu adalah hari 7 minggu setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita tahu keluar dari Mesir itu Paskah, sebutnya Passover. 7 minggu setelahnya Tuhan memerintahkan sebuah perayaan namanya Hari Raya 7 Minggu. Ya. Disebut dalam bahasa Ibrani Shavuot. Nah, Hari Raya Shavuot ini adalah untuk memperingati hari di mana Allah memberikan Taurat kepada Musa dan bangsa Israel di Gunung Sinai. Ya. Jadi ketika Taurat itu turun kepada bangsa Israel melalui Musa, dan Tuhan suruh memperingati sebagai Hari Raya Shavuot. Dan ini pun adalah lambang perjanjian Tuhan dengan manusia. Perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel pada waktu itu. Dan kita tahu apa yang terjadi ketika perjanjian ini dibuat, ketika hukum Taurat turun kepada bangsa Israel. Kita bisa baca kisahnya di Keluaran pasal 32 ayat 28. Kita buka. Keluaran 32 ayat 28. Itu dikatakan Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa pada hari itu. Dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Ya. Jadi ceritanya kurang lebih ketika Tuhan menurunkan hukum Taurat buat bangsa Israel, di hari itu juga bangsa Israel gagal memenuhi hukum Taurat ya, dengan membuat patung lembu emas dan menyembahnya. Dan di hari itu juga 3.000 orang tewas dibunuh oleh Bani Lewi. Ya. Jadi inilah Pentakosta yang ada di Perjanjian Lama, yang merupakan lambang perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel pada waktu itu. Nah, kita beralih ke Pentakosta di Perjanjian yang baru. Perjanjian baru. Dalam bahasa Yunani itu Pentekoste. Ya. Hari ke-50. Jelas banget Pentekoste. Penta itu kan 5. Ya. Kemudian ini adalah 50 hari setelah kebangkitan Yesus. 10 hari setelah kenaikan Yesus.
Di Pentakosta yang perjanjian baru inilah dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem. Dan tadi perjanjian lama diturunkannya hukum Taurat kepada bangsa Israel, tapi Pentakosta perjanjian baru dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul. Ya, ini adalah lambang perjanjian Tuhan Yesus dengan Bapaknya. Ya, di Pentakosta perjanjian baru ini adalah lambang perjanjian Yesus dengan Bapaknya, mana dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya. Dan apa yang terjadi di Pentakosta perjanjian baru ini ada di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita tahu Petrus berkhotbah dan 3.000 orang diselamatkan. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dikatakan orang-orang yang menerima perkataan Petrus pada waktu itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya. Jadi jelas banget, Pentakosta perjanjian lama 3.000 jiwa hilang, Pentakosta perjanjian baru 3.000 jiwa diselamatkan. Luar biasa. Kita lanjutkan. Hari ini kita ada di Pentakosta perjanjian baru. Ya. Dari hari sejak curahkannya Roh Kudus di loteng atas di Yerusalem sampai hari ini, sampai sekarang adalah Pentakosta perjanjian baru atau Pentakosta yang kedua. Ya. Dan Tuhan masih terus mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita semua, orang-orang yang percaya pada zaman ini. Kita tahu ketika kita menerima Yesus, kita percaya Yesus, kita dibaptis air, dibaptis Roh Kudus, maka Roh Kudus itu tercurah dalam kehidupan kita, tinggal dalam kita, dan memenuhi kita. Ya. Ketika kita mengerti makna dari perjanjian Pentakosta perjanjian lama dan Pentakosta perjanjian baru ini, kita akan sangat mudah ya memahami Yohanes 1 ayat 17. Kita sudah tahu semua ayatnya. Katakan sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih, karunia, dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat melalui Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dalam terjemahan lain dikatakan, for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Kita lihat terjemahan lainnya lagi, dikatakan, for the law was given through Moses, but grace, the unearned, undeserved favor of God. Ya, jelas banget gitu. Kasih karunia ini adalah sesuatu yang sebenarnya nggak layak kita terima. Ya. Undeserved favor of God. And truth came through Jesus Christ. Nah, yang lebih luar biasa lagi, terjemahan firman Allah yang hidup, FAYH, ini lebih jelas dikatakan, karena Musa hanya memberikan Taurat, disertai tuntutannya yang berat dan hukuman tanpa ampun. Wow, luar biasa ini. Hukum Taurat itu tuntutan berat, hukuman tanpa ampun. Tetapi Yesus Kristus membawa pengampunan yang penuh dengan kasih bagi kita. Ya, di sini jelas banget gitu. Perbedaan apa yang Pentakosta perjanjian lama dan Pentakosta perjanjian baru sangat terlihat jelas perbedaannya. Dan hukum Taurat ini dijelaskan lagi bahwa tuntutannya berat, hukumannya tanpa ampun. Ya. Tapi puji Tuhan, karena Yesus Kristus kita mendapatkan pengampunan yang penuh karena kasih-Nya yang begitu besar buat kita. Amin. Nah, kemudian kita
Lihat lagi Ibrani pasal yang ke-12 ayat 18 sampai 24 ya. Ibrani yang ke-12 pasal yang ke-12 ayat yang ke-18 sampai yang ke-24. Kalau kita baca bahasa terjemahan lain itu perikopnya jelas ya. Perikopnya itu dikatakan contrast of Sinai and Zion ya. Perbedaan yang kontras antara Gunung Sinai dan Bukit Sion. Ini luar biasa ini. Di Ibrani 12 ayat 18 itu jelas banget bahwa sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung itu, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Ya, ini kayaknya ngeri banget gitu. Kalau kita ada pada saat itu di Gunung Sinai, pemandangannya sungguh sangat mengerikan. Ya, Musa aja yang bilang sahabat Allah, dekat dengan Allah, Musa aja ketakutan gitu melihat gunung yang berapi, nyala api yang luar biasa, suara yang suara yang menggelegar. Itu Musa ketakutan, apalagi bangsa Israel ya. Musa aja yang udah kenal Tuhan ketakutan, apalagi bangsa Israel yang masih setengah-setengah gitu kenal Tuhannya. Itulah gambaran Gunung Sinai atau hukum Taurat. Tapi di ayat 22 katakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah percikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Ya. Tuhan gitu, kita ya Tuhan Yesus yang menjadi pengantara kita sehingga membuat nama kita terdaftar di surga ya. Dan Tuhan yang menyempurnakan kita di ayat 23 yang bagian terakhir ya, yang telah menjadi sempurna. Orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Itulah bagian kita, orang-orang percaya di era Pentakosta ini. Sungguh luar biasa. Nah, apa sih jadinya makna Pentakosta hari ini? Sebenarnya Pentakosta itu mengingatkan kita ya tentang pertama bahwa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ada dan masih ada untuk kita semua. Ya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ada buat kita semua. Dan yang kedua, keselamatan itu mahal harganya. Tidak seorang pun sanggup membayarnya, tetapi Yesus memberikan secara gratis. Itulah kasih karunia. Boleh satu orang bacakan Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Silakan. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Terima kasih Krista. Jadi jelas banget bahwa kita diselamatkan oleh karena iman. Iman siapa? Iman Yesus. Ya. Imannya Yesus yang menyelamatkan kita. Karena dijelaskan bahwa itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Pemberian Allah. Jadi itu adalah imannya Yesus. Yesus memberikan secara gratis, secara cuma-cuma buat kita. Itulah kasih karunia buat kita. Kemudian Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Ya. Di sini jelas banget. Di hari Pentakosta ini, ketika kita terima Roh Kudus, kita tidak dikuasai lagi oleh dosa. Amin. Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi kita berada di bawah kasih karunia. Ya, luar biasa banget ini. Pentakosta yang Tuhan berikan bagi kita hari ini. Mengingatkan tentang hal ini. Nah, contohnya dalam Alkitab adalah Paulus. Ya, kita tahu Paulus ini penulis 2/3 bagian dari kitab Perjanjian Baru dan isinya tentang kasih karunia. Paulus sebelum dia mengenal Yesus, yaitu dia masih Saulus namanya, dan dia dalam perjalanan untuk memberantas orang-orang percaya pada waktu itu. Tengah jalan dia berjumpa dengan Yesus dalam suatu penglihatan yang sangat terang, sehingga membuat Saulus buta. Dan di situ dia ketemu dengan Yesus. Dan Yesus hanya bertanya, Saulus, kenapa kamu menganiaya aku? Ini luar biasanya Tuhan gitu. Tuhan tidak pernah menghakimi. Ya. Ketika dia menjumpai Saulus, dia hanya tanya, kenapa kamu menganiaya aku? Kata Tuhan. Dan di situ Paulus buta selama 3 hari. Nah, di hari yang ketiga, Tuhan menyuruh salah satu muridnya yaitu Ananias untuk berdoa bagi Saulus supaya bisa melihat lagi. Ya. Dan Ananias ini dia taat, dia lakukan, dia datangi Saulus, dia berdoa buat Saulus, dan Saulus pun kembali melihat. Nah, yang pertama kali dilihat oleh Saulus ketika dia membuka matanya adalah Ananias. Tahukah saudara bahwa arti kata Ananias adalah Tuhan memberikan kasih karunia. Ya. Jadi ketika Saulus pertama kali membuka matanya, dia melihat kasih karunia Tuhan atas dirinya. Luar biasa. Inilah yang mengubahkan. Inilah yang mengubahkan Saulus menjadi Paulus. Kita tahu sendiri artinya bahwa Saulus itu arti katanya desire, diinginkan.
selalu mengingini segala sesuatu gitu kan. Tetapi berubah menjadi Paulus yang artinya small atau little atau kecil. Ya, dia yang tadinya Saulus dia merasa bangga dengan kedudukannya, dengan pengetahuannya, dengan statusnya, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia berubah menganggap semuanya sampah dan dia menjadi kecil di hadapan Tuhan, menjadi Paulus. Ya, ini yang luar biasa dari kasih karunia Tuhan buat kita semua. Kasih karunia-Nya yang sanggup mengubahkan setiap kita untuk semakin lagi mengasihi Tuhan. Nah, Pentakosta juga mengingatkan bahwa habitat kita adalah kasih karunia Tuhan. Ya, contohnya paling gampang ikan aja ya. Ikan itu kan habitatnya di air ya. Ketika ikan itu dikeluarkan dari air, taruh di meja misalnya, apakah dia akan tetap hidup? Tidak. Tetap hidup, tapi hanya beberapa saat ya. Dia kelepek-kelepek dulu, dan akhirnya dia mati. Demikian juga ketika kita keluar dari habitat kita, yaitu keluar dari kasih karunia, kita tidak akan bertahan lama. Lama-lama kita akan menjadi lelah, dan kita pun akan mati rohani kita. Ya. Ayatnya ada di Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-4. Galatia yang ke-5, ayat yang ke-4. Boleh satu orang membacakan? Galatia 5, ayatnya yang keempat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Amin. Ya. Jadi jelas kita disebut hidup di luar kasih karunia ketika kita mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Ya. Apakah hukum Taurat jelek? Enggak. Hukum Taurat itu sempurna. Hukum Taurat itu dari Tuhan. Hukum Taurat itu bagus. Tetapi ketika kita berusaha melakukan hukum Taurat, itu yang menjadi jerat buat kita ya. Karena sampai kapanpun kita nggak akan mampu melakukan hukum Taurat. Ya. Hukum Taurat dibuat supaya kita benar-benar mengandalkan Tuhan, supaya kita benar-benar berharap sama Tuhan, bukan supaya kita melakukan hukum Taurat, no. Ya. Dan kebanyakan kita tahu ada 4.300 agama di seluruh dunia ya. 4.300 agama ini mereka semuanya berdasarkan hukum Taurat. Ya. Ada hadiah dan hukuman. Rata-rata mereka memberitakan tentang hadiah dan hukuman. Kamu dapat hadiah ini jikalau kamu melakukan ini. Kamu dapat hukuman ini jikalau kamu melakukan ini. Gitu kan. Itu agama di dunia ini. Tapi kita kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kekristenan adalah tentang kasih karunia. Kasih karunia Tuhan buat kita semua. Ya. Jadi bukan berarti kita nggak usah melakukan apa-apa, nggak usah berusaha melakukan apa-apa, bukan. Tetapi kita hidup berdasarkan kasih karunia Tuhan.
Jadi Pentakosta ini mengingatkan kita tentang kasih karunia Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Nah, Yesus sudah melakukan semuanya buat kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Kalau Tuhan sudah melakukan semuanya buat kita, apa yang bisa kita lakukan? Jawabannya cuma satu. Ya, kita percaya dan menerimanya. Kita percaya apa yang Yesus sudah lakukan buat kita, kita terima semuanya. Dan kita wujudkan dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita, segala sesuatu yang Tuhan sudah buat bagi kita ya. Ya ini salah satunya ya kesaksian tadi gitu. Kita menyaksikan apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Kita menyaksikan apa yang kita alami bersama Tuhan. Itu yang bisa kita lakukan. Bukan lagi kita berusaha berbuat baik supaya kita selamat, no. Bukan lagi kita berusaha berbuat baik supaya kita masuk surga, no. Tapi justru karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah melakukan semuanya buat kita, maka kita bisa melakukan perbuatan baik. Kita bisa memberi karena Tuhan lebih dulu memberi. Kita bisa mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kita bisa melayani karena Tuhan lebih dulu melayani kita. Ya. Jadi segala sesuatu yang kita bisa lakukan karena kita sudah menerimanya lebih dahulu. Ya. Terakhir saya tutup dengan quotes ini. Semakin kita menyadari tentang kasih karunia Tuhan, maka semakin banyak kita mengalami kasih karunia Tuhan. Ya. Pesan Pentakosta malam hari ini adalah ini yang dari saya. Ya. Semakin kita menyadari tentang kasih karunia Tuhan, maka semakin banyak kita mengalami kasih karunia Tuhan. Amin. Itu aja pesan Pentakosta yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada host. Haleluya, semua diberkati, amin. Yang diberkati minta jempolnya. Thank you, Brother Owen, sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Allah tentang Pentakosta. Krishna, ada yang mau ditambahkan atau diperkuat pesan Pentakosta? Silakan sebelum kita masuk dalam doa syafaat dan doa Pentakosta. Ya, terima kasih. Kita telah mendengar penjelasan tentang Pentakosta dengan lengkap dan jelas yang tadi telah disampaikan oleh kawan. Terima kasih buat kawan. Hari ini kita memperingati ya, mengulang kembali, mengingat kembali tentang satu peristiwa yang disebut hari Pentakosta atau hari ke-50 seperti apa yang kawan sudah jelaskan tadi, bahwa di hari itu terjadi pencurahan Roh Kudus ke setiap orang yang berseru kepada Tuhan, artinya setiap orang yang percaya. Dilambangkan kepada 120 murid yang ada berdoa di loteng atas di Yerusalem. Nah, hari ini kita tidak lagi merindukan bahwa Roh Kudus dicurahkan seperti Pentakosta 2000 tahun yang lalu di loteng atas. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah dicurahkan di dalam kehidupan kita semuanya. Hari ini kita mengingat tentang Pentakosta, tujuannya adalah supaya kita mengingat kembali bahwa ada Roh Tuhan yang hidup, Roh Tuhan yang kudus, ya, Roh Yesus sendiri yang ada di dalam kehidupan kita. Dan kita menyadari ataupun kita nggak menyadari, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itu Roh Kudus ada di dalam hidup setiap orang yang percaya tersebut. Termasuk di dalam hidup setiap kita. Pada malam hari ini yang ada yang berseru kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Memang kepenuhan Roh Kudus itu
Roh Kudus nggak pernah meninggalkan kita. Namun Roh Kudus ada di mana? Roh Kudus tuh bersatu, manunggal di dalam roh kita. Ya. Tetapi kadang-kadang Roh Kudus itu belum menguasai jiwa kita, kehendak, perasaan, pikiran kita belum juga menguasai tubuh kita ya. Seringkali kadang-kadang jiwa kita, pikiran, kehendak, perasaan kita tuh sering memikirkan hal-hal yang lain, hal-hal yang bukan dari roh, hal-hal yang duniawi, hal-hal yang daging ya. Demikian juga tubuh kita ya. Seringkali roh kita mengingini yang baik, memuji Tuhan, melayani Tuhan ya kan. Seperti ada tertulis kan, roh itu penurut tapi daging lemah. Tapi seringkali daging juga lemah. Oleh karena itu kita merindukan Roh Kudus juga menjamah tubuh kita, menguasai hidup kita, juga menguasai hati, pikiran, perasaan kita atau jiwa kita. Nah, hari ini kita mau mengingat hal yang terpenting yang kita peringati di hari raya Pentakosta adalah bahwa bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Tuhan tidak jauh lagi. Tuhan tidak nun jauh di sana lagi, tetapi Tuhan ada dalam hidup kita, dalam hati kita. Kita rasakan, kita nggak rasakan, kita sadari, kita tidak sadari. Kebenarannya, firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Ya, di dalam kita semua yang percaya kepada Tuhan. Ya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bahwa Roh Kudus diam, ya, dwelling sebenarnya itu tinggal, menetap di dalam kamu. Seringkali, tapi saya nggak merasakan. Seringkali saya nggak menyadari, kita lupa, kita merasa sendiri. Ya, kadang-kadang kita merasa menghadapi pergumulan atau apapun, kita merasa sendiri, merasa berat dan lain sebagainya. Itu wajar secara manusia, secara daging. Tetapi kebenarannya adalah Tuhan tinggal di dalam kita, tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Nah, hari ini kita memperingati Hari Raya Pentakosta. Kita mau mengingat bahwa ada Roh Tuhan yang hidup, Roh Tuhan yang kudus, Roh Yesus sendiri yang hidup di dalam kita dan tidak pernah meninggalkan kita, yang menetap, yang tinggal di dalam kita. Dan kita mau di dalam segala perkara, kita menyadari hari ini di setiap langkah kita, di setiap aspek kehidupan kita, di setiap pergumulan kita, di setiap apapun yang kita lakukan dan kita perbuat, ada Roh Tuhan yang menyertai. Itulah kita mau ulang kembali, kita mau ingat kembali bahwa hari ini di Hari Raya Pentakosta, kita ini sudah punya Roh Kudus. Ya. Saat kita berdoa, jangan berpikir lagi bahwa aduh, doa saya biasa-biasa saja. Buat setiap orang yang punya Roh Kudus, setiap orang yang berdoa di dalam nama Yesus, yang percaya kepada Tuhan, saat dia melepaskan doa, ada kuasa Roh Kudus juga yang bekerja. Saya mau menguatkan kita semua bahwa setiap kita yang punya Roh Kudus, doa kita nggak sama lagi. Ya, kita mungkin merasa siapa saya gitu. Kamu punya Roh Kudus dalam hidup setiap kita. Jadi ini yang kita mau ingat. Ini yang kita mau ulang kembali, bahwa 2000 tahun yang lalu Roh Kudus sudah dicurahkan, dan hari ini kita menerima ya kepenuhan Roh Kudus itu, dan biarkan Roh Kudus itu mengambil alih seluruh hidup kita seperti pujian yang kita nyanyikan di awal tadi, ya, supaya hati, pikiran kita, jiwa kita, tubuh kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus nggak pernah meninggalkan kita. Dia ada jauh di dalam roh kita, ada di dalam roh kita. Dia nggak jauh, dia dekat, dia ada di dalam roh kita. Ya, tetapi biar dia juga yang menguasai, yang memimpin jiwa dan tubuh kita. Nah, hari ini kita memperingati Hari Raya Pentakosta, dan kita mau mengingat kita tidak lagi sendiri dalam kehidupan ini. Kita punya Roh Kudus. Ada pribadi yang mendengarkan kita. Ya, sekalipun nggak ada orang yang bisa mendengar keluh kesah kita, sebenarnya ada Roh Kudus yang pribadinya tuh sungguh nyata. Kita bisa hidupnya, kita ini sekarang ini bisa hidup itu karena ada roh kita ya. Kalau roh kita dipanggil pulang sama Tuhan, maka tubuh kita mati ya. Amin ya. Demikian, kalau kita kan yang memberi hidup itu roh lah yang memberi hidup, termasuk roh manusia kita. Kalau nggak ada roh, tubuh kita ini mati. Nah, demikian juga seringkali Roh Kudus itu nggak kerasa, nggak kelihatan, tetapi dia itu nyata dan hidup dalam hidup kita, sama seperti roh manusia. Jadi kita mau menyadari bahwa hari ini kita nggak lagi sendirian. Ada pribadi yang menyertai kita, ada pribadi yang menolong kita, ada pribadi yang mengajar kita, ada pribadi yang memberi kuasa kepada kita, yaitu pribadi Yesus Kristus sendiri dalam bentuk Roh Kudus, dalam pribadi Roh Kudus yang Ia telah berikan, yang Ia telah curahkan buat kita semua yang percaya kepada-Nya. Amin. Kita semua punya Roh Kudus. Kita mau setelah hari ini kita mau berjalan. Kita menyadari bahwa Tuhan menyertai kita, memelihara kita. Kita bekerja,
kita tahu dalam pekerjaan kita Roh Kudus juga menolong kita dalam pekerjaan kita. Kita melayani Tuhan, kita tahu ada Roh Tuhan juga yang menyertai kita, menolong kita dalam pelayanan. Kita menghidupi kehidupan sehari-hari, kita juga tahu bahwa ada Roh Kudus yang memberi kekuatan dalam kita menjalani semuanya, seluruh aspek kehidupan kita, bahkan di keseharian kita ada Roh Kudus yang menolong kita. Amin. Tuhan Yesus berkati. Itu aja yang saya boleh tambahkan dari apa yang kawan sudah sampaikan dengan lengkap dan jelas tadi. Amin. Tuhan Yesus berkati semuanya.